لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت السميع العليم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما التعلم والتعليم والفائدة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعمد بنبي أسرار الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat berjamaah. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait materi yang kemarin? Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Sekarang kita berlanjut ke materi yang baru, yaitu tentang makmum yang ketinggalan dan bagaimana yang bisa dimaklumi sehingga makmum itu boleh rukun panjang sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu apa? Ruku, sujud yang pertama, kemudian sujud yang kedua, rakaat. Itu boleh bisa dimaklumi ketika memenuhi beberapa syarat yang akan kita bahas ini. Tapi kalau orang tidak ada udzur, makmum tidak ada udzur, maka sholatnya batal. Kalau ketinggalan 2 rukun, udzur, dia boleh ketinggalan sampai 3 rukun. Jadi contohnya itu imam ruku, dia masih baca Fatihah. Imam i'tidal, dia masih baca Fatihah. Kemudian duduk di antara 2 sujud, dia masih baca Fatihah. Kemudian sujud lagi dia masih baca Fatihah. Itu namanya ketinggalan 3 rukun. Ketika ada udzur maka itu dimaklumi, dan nanti berarti kan dia ketinggalan 1 rakaat. Apa itu udzur-udzur yang ketinggalan 3 rukun panjang? Yang pertama, itu bacaannya sangat lambat. Ya mungkin karena memang dari orangnya itu kalau baca itu lambat banget. Bukan orang yang bisa cepat, tapi dia bacanya sangat lambat. Atau mungkin bacaan Qur'annya memang masih belum lancar, Fatihahnya itu sangat lidahnya, sehingga dia kesulitan apa istilahnya orang yang ngomongnya enggak begitu cadel ya. Seperti itu nanti bisa dimaklumi ketika saya belum selesai baca Fatihah sampai ketinggalan 3 rukun, maka tapi kalau udah ada udzur, kita orang normal, baca juga bisa cepat, bisa untuk nutut kepada imam, kemudian ketinggalan enggak usah 3 rukun, 2 rukun saja, ruku misalnya i'tidal, maka kita sholatnya batal. Itu yang pertama, udzur yang pertama. Ketika makmum ragu-ragu apakah dia sudah baca Fatihah atau belum. Makmum itu ragu-ragu apakah dia sudah baca Fatihah atau belum. Berarti walaupun kenyataannya dia sudah baca Fatihah, akhirnya ketinggalan kepada imam sampai 3 rukun, misalnya 3 rukun panjang, ruku, sujud yang pertama, 2, baru dia selesai. Maka itu dimaklumi. Lalu rakaat berikutnya nggak usah kita langsung ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, nanti sudah pergi kemana-mana itu nanti. Ya kita tinggal mengikuti pada gerakan yang kita sudah jalan 1 rakaat itu nanti. Kemudian yang ketiga, ketika tadi itu ragu-ragu, yang ini lupa, berarti dia memang benar-benar belum baca Fatihah. Yang tadi itu contohnya ragu-ragu, yang ini lupa. Ketika lupa, misalnya sudah mau ruku, baca, bukan langsung mengikuti imam, bukan, baca. Karena kewajiban makmum itu membaca Fatihah, bukan langsung ditangguhkan kepada imam. Kapan sih makmum itu wajib baca Fatihah? Dia ada durasi waktu yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam.
atau membaca sebagiannya saja. Kalau tidak cukup, ya secukupnya itu. Berarti misalnya kayak imamnya sudah baca surat yang sudah mau selesai, kemudian dia baru takbiratul ihram, sempat apa enggak baca Fatihah? Hah? Misalkan baca qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, datang makmum yang baru, Allahu akbar, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira sempat apa enggak baca Fatihah? Hendaknya cuma baca bismillah, ya bismillah saja. Terus kemudian ikut kepada imam. Ikut langsung ruku. Enggak usah sesempatnya. Kalau sempatnya itu bagi yang memang dia terlambat. Kalau sudah dari awal sama imam, dia wajib baca Fatihah. Kalau sudah dari awal itu sama imam, dia wajib baca Fatihah. Tapi kalau dia terlambat, ya dia sempatnya baca Fatihah seberapa, itu dibaca semuanya, tidak boleh dibaca sebagian. Tidak boleh dibaca sebagian, nanti sholatnya tidak sah itu nanti. Ketika makmum melakukan kesunahan, contoh makmum membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya itu. Akhirnya imam sudah ruku dan dia masih sempat baca Fatihah. Sampai sujud yang pertama, sampai sujud yang kedua dia tetap ketinggalan. Nah, beda ketika ngelamun. Itu dia melakukan kesunahan, tidak apa-apa, itu bisa dimaklumi. Dan juga ketika ini yang berikutnya, nomor yang berikutnya, tidak bisa membedakan takbiratul ihram. Ini yang dibahas sholat jamaah ya, bukan sholat sendiri ya. Ketika tidak bisa membedakan takbiratul ihramnya imam, contohnya bagaimana? Sholat dalam keadaan gelap, kan tidak tahu itu imamnya yang mana. Terus ada orang takbir Allahul ihramnya imam apa makmum yang lain gitu, kan apa namanya, campur-campur. Imam itu sudah sujud yang kedua, dia baru tahu, oh tadi itu ternyata takbiratul ihramnya imam. Nah, berarti tidak apa-apa, dimaklumi. Atau makmumnya itu orang buta, dan ada yang ngasih tahu tadi itu sudah takbiratul ihram, tapi sudah ketinggalan 3. Kemudian yang nomor 9. Oh, nomor 9. Iya. Termasuk jadi makmum tuh wajib apa sunnah? Wajib. Wajib apa sunnah? Wajib. Niat jadi imam? Sunnah. Ya bisa sunnah, bisa wajib. Bisa wajib. Kalau sholat jamaah wajib. Sunnah secara umum itu kalau sholat jamaah biasa itu sunnah. Tapi menjadi wajib dalam berapa kondisi? 4 kondisi. Terus Pada saat sholat yang diulang, terus sholat jamaah tadi karena hujan, sama sholat yang dinadarkan untuk sholat jamaah. Ya, sholat jamaah yang dinadar itu namanya menyulitkan diri sendiri. Ingat, nadar itu wajib soalnya. Kalau dilanggar dosa. Kadang-kadang terlalu memberatkan. Nanti kalau saya sembuh dari penyakit atau saya sukses usaha saya akan puasa Senin. Kalau bisa, atau dia lupa atau gimana, itu akan menyulitkan diri sendiri. Enak ditambahi seperti ini. Kalau misalkan saya nanti sukses, saya akan puasa Senin Kamis, tapi sebisa saya. Senin Kamis minggu depan, bisa minggu depannya lagi, bisa 1 bulan lagi. Tapi nadar itu ya segera, kalau bisa itu segera dilaksanakan. Itu karena satu kewajiban. Dan nadar tidak ada yang berhubungan dengan dosa. Itu tidak sah. Misalnya, maka nadar yang seperti itu wajib dilanggar. Jangan beralasan, oh ini nadar kan wajib. Wajib gundulmu. Enggak.
Tidak wajib kalau urusan dengan dosa itu, tidak wajib. Justru wajib dilanggar itu, tidak wajib dilaksanakan. Yang berikutnya termasuk udzur itu adalah ketika seorang makmum lupa niat tidak jadi makmum. Lupa niat jadi makmum dan dia baru ingat pada saat imam sudah sujud. Ya niat dalam hatinya, tidak usah usolli makmuman kayak itu, tidak usah. Ya langsung niat di dalam hatinya saja. Saya niat jadi makmum. Berarti kan dia ketinggalan 3 rukun tadi itu. Itu dimaklumi. Tapi ketika kita tidak ada udzur, ketinggalan 2 rukun saja itu sudah bisa membatalkan sholat. Ketika tidak ada udzur, ketinggalan 2 rukun. Ada yang mau tanya? Ada tentang nazar, Ustaz. Ya. Seandainya kita punya nazar, terus ya lupa, terus ya kan dosa, Ustaz. Di kodenya Gak apa-apa. kan dosa. Ya namanya lupa ya. Makanya nadar itu yang enak-enak aja, jangan yang menyulitkan. Namanya lupa, ya dikodok ada apa-apa. Kemudian kita lanjut. Dan bisa dikatakan dia sholat berjamaah. Dan kapan seseorang itu dianggap menjumpai 1 rakaat? Rakaat di dalam sholat berjamaah. Disebutkan di sini bahwasanya tudraku aslu fadilatil jamaati bi idraki juz'in minas sholati. Dikatakan sholat berjamaah selama imam itu belum salam, maka dia sudah dianggap sholat berjamaah. Contohnya gimana? Contohnya Kemudian langsung aja niat jadi makmum, kemudian langsung duduk. ya pada waktu tahiyat akhir atau tasyahud akhir, imam baru datang, kemudian dia langsung tahiyat akhir. Selama imam belum salam, itu sudah bisa dikatakan sholat berjamaah. Hanya saja fadilahnya orang yang seperti itu dengan yang masa minta yang sama, tidak sama. Dari awal sudah ikut takbiratul ihram setelah imam, ya beda pahalanya. Bisa dikatakan ikut sholat berjamaah menurut Imam Ar-Ramli selama belum salam. Berarti ketika assalamualaikum itu sudah kan salam. Itu menurut Imam Ramli sebelum salam sudah dikatakan sholat berjamaah. Tapi menurut pendapat ulama yang lain yang bernama Ibnu Hajar, imnya alaikum. Jadi misalnya assalamu, dia masih baru datang, kemudian tasyahud akhir, sebelum mimnya itu belum diucapkan sampai mim assalamualaikum, maka itu sudah bisa dikatakan. Kalau menurut Imam Ar-Ramli lebih ketat. Apa? Pokoknya sebelum A itu, sebelum A itu. Kalau sudah imam mengucapkan A, maka dia sudah tidak dikatakan sholat berjamaah. Alif dengan mim itu ukurannya. Kemudian kapan seseorang itu dianggap menjumpai 1 rakaat? Ketika seorang makmum dan bisa tumakninah. Ketika seorang makmum itu bisa rukuk dengan imam disertai dengan tumakninah. Contohnya bagaimana? Surat Al-Ikhlas. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam makmumnya baru datang. Allahu akbar, imamnya sudah. Yang penting bisa tumakninah walaupun rukuknya cuma sebentar. Minimal dia membaca subhanallah 1 kali, itu sudah bisa dikatakan tumakninah. Ya, minimal dia membaca subhanallah 1 kali, dia sudah bisa dikatakan tumakninah. Kalau cuma tidak sempat untuk membaca subhanallah 1 kali dan dia cuma bisa rukuk tanpa tumakninah, maka tidak dianggap dia menjumpai 1 rakaat. Berarti dia ketinggalan 1 rakaat. Nanti setelah imam itu selesai salam, dia harus menambah. Yang penting makmum itu bisa rukuk bersama imam disertai dengan tumakninah dengan bacaan minimal subhanallah. Ya tidak harus baca lebih bagus, lebih afdol.
makmum itu tidak dikatakan menjumpai 1 rakaat. Contohnya bagaimana? Ketika imam sudah duduk sujud atau duduk di antara 2 sujud, makmumnya baru. Ya, itu sudah pasti kalau sudah sujud itu tidak menjumpai 1 rakaat. Ini contoh pada saat ruku, tapi dia tidak dikatakan menjumpai 1 rakaat. Kalau sudah sujud sudah otomatis dia tidak menjumpai 1 rakaat. Ini pada saat ruku, tapi dia tidak dikatakan menjumpai 1 rakaat. Contoh ruku yang bagaimana? Ada imam, ya. Kemudian setelah ruku dia i'tidal, ya. Ternyata setelah i'tidal dia ruku lagi tapi lupa. Ruku lagi tapi lupa, kan mestinya dia sujud. Menjumpai ruku yang kedua itu, ruku tambahan itu kan bukan ruku asli. Ya, maka jika kondisinya seperti itu, dia tidak dikatakan menjumpai 1 rakaat. Sudah selesai. Paham? Ruku yang kedua tadi kan tambahan. Makmumnya itu datang pada saat seperti itu, dia tidak dikatakan menjumpai 1 rakaat. Masih harus nambah 1 rakaat lagi. Atau kalau dalam sholat gerhana matahari atau gerhana rembulan, maka orang tersebut hanya menjumpai pada rukuk yang kedua, karena sholat gerhana itu rukuknya 2 kali. Rukuknya 2 kali. Ketika makmumnya itu baru datang 1 rakaat setelah imam salam. Tidak bisa. Kemudian tadi sebelum saya ngisi itu ada yang tanya, orang kalau boleh apa tidak boleh? Jadi ada 2 istilah. Ada tahajud itu sholat yang dilaksanakan setelah sholat, itu sholat tahajud. Tapi kalau sholat qiyamul lail itu tidak harus didahului tidur. Artinya dia setelah sholat isya kemudian melakukan sholat itu sudah bisa dikatakan sholat. Bedanya karena yang disebutkan di dalam Al-Quran sholat tahajud. Sholat tahajud itu memiliki keistimewaan yang sangat besar. Kenapa? Karena orang itu ketika dia sudah tidur kemudian bangun lagi dan gandeng orang yang tidak tidur dulu. Jadi ketika sholat malam, misalkan dia jadi security, jadi satpam yang tidak tidur, bukan berarti dia tidak melakukan ibadah-ibadah di waktu malam hari. Dia bisa qiyamul lail. Tapi untuk sholat tahajud tidak bisa. Karena sholat tahajud itu didahului tidur terlebih dahulu. Itu godanya berat, makanya pahalanya juga besar. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kadang-kadang dicampur adukkan, disamakan. Kalau tahajud pasti qiyamul lail. Tapi kalau qiyamul lail belum tentu tahajud, gitu. Kalau qiyamul lail belum tentu tahajud, tapi kalau tahajud pasti qiyamul lail, gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Boleh nggak kita itu zikir pagi kan dibacanya setiap setelah subuh sama isya pagi sore gitu. Sampai dibaca kadang pas setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya itu boleh apa enggak? zikir pagi dan sore. Contohnya apa zikirnya? Bacaannya Contoh. Allahumma anta rabbi ustaz. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu kan bebas bacanya sebenarnya. Sore zikirnya apa? Sama juga. Pagi sore sama. Itu kemarin sudah dijelaskan bahwasanya amalan yang dilakukan secara istiqomah itu dianjurkan untuk mengqadha pada waktunya. Misalkan kita rutin baca wirid apa, misalkan wiridul latif misalnya, setiap selesai subuh. Kemudian pada saat selesai kita punya kesibukan, ya kita baca sesempatnya kita, jam 8, jam 9, atau setelah duhur, atau setelah asar. Disunahkan untuk mengqadha itu ibadah-ibadah yang
sunnah itu disunahkan untuk mengqadha. Kalau ibadah wajib ya wajib mengqadha. Nanti dibaca nanti setelah duhur, padahal mestinya bacanya pagi, ya tidak apa-apa. Niat mengqadha biar istiqomahnya tidak terputus. Karena kalau sudah terlanjur duhur, sudah ada baca, nanti itu pintu-pintu menuju tidak istiqomah itu nanti. Ini celahnya ini ya, sudah dibuat sibuk aja, nanti suruh ini suruh itu, sudah tidak jadi lagi, besok tidak jadi lagi, ya sudah selesai sudah. Akhirnya tidak baca, ada istiqomah itu. Qadha saja, diqadha sebisanya, sesempatnya gitu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kemudian nanti pembahasan berikutnya, apakah orang yang berhak menjadi imam? Sudah ya? Belum ya? Menjadi imam sholat jamaah, siapa yang lebih berhak menjadi imam sholat berjamaah. Kemudian nanti akan kita bahas juga sholatnya musafir. Ini yang penting, karena kadang orang bepergian tidak tahu. Oh gitu. Putar-putar.